Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu sematkan protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Linda Tias Astuti dari kelas 2G Perbankan Syariah. NIM 205231265. Di sini saya akan berstorytelling tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatangan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono III dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono III. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Info. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II, daripada lungguh atau tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai tidak bisa kembali lagi ke Jawa, ujar Pangeran Mangkubumi. Akhirnya diberi sangu atau bekal berupa uang, yaitu 3.000 real. Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi, jawab Pakubuwono II. Kemudian malamnya ia pun pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong gubernur dari VOC untuk ke Jawa bagian utara tepatnya. Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyematkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga berhendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Mangkubwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1954, Pakubuwono II menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC, Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatangan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Negari.
Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalaga Sayyidin Panatagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut keraton, antara lain keris yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja meneruskan dialek yang disebut bahasa Bagongan. Bahasanya antara Surakarta dan Yogyakarta juga punya identitas. Kalau yang satu ada inggih atau artinya iya untuk Surakarta, yang satu ada injih, iya untuk Yogyakarta. Kemudian tari, bila Surakarta untuk menggerakkan panggah hingga ke atas membuka ketiak, Yogyakarta cukup sampai dada hingga sampai penggunaan tutup kepala yang disebut blangkon. Jogja menggunakan benjolan di belakang, Surakarta cukup dengan kepres datar. Masyarakatnya itu lalu pilah atau pecah dalam hal penampilan atau gaya dan klaim antara wong Solo atau Surakarta dan wong Yogyo atau orang Yogyakarta. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci membagi wilayah pada gilirannya menimbulkan rentan peristiwa. Pembagian itu sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja sekeliling wilayah Solo, ada beberapa wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan cenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa juga Trahpakubuwono Pangeran Sambernyawa yang juga Trahpakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakan pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan melawan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Giyanti atau perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini kesepakatan bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat bagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Lelana Jayawisesa Senopati ing Alaga Satria Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Terbelahnya Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stafford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian, tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada berupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan
1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sekian cerita tentang perjanjian Giyanti dan juga terbaginya Pulau Jawa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.